Alkitab bilang lebih. Bahkan ketika engkau baru melihat dan menginginkannya saja, engkau sudah bersinah. Melihat dan menginginkan. Bisa bayangkan tiap hari kita dekat betul-betul dengan dosa ini. Tiap hari jalan pi mana lihat ibu-ibu nona bagi banyak gini. Menurut pembacaan yang kita baca di pertama Timotius 4 ayat 1-2, itu ada intervensi roh-roh jahat di situ, ada intervensi setan-setan di situ. Sejumlah orang akan protes kepada saya, "Wih Pak Pendeta, di zaman begini masih percaya adanya setan?" Saya mau tanya saudara, menurut saudara setan itu ada atau tidak? Ya ada. Terus kita mau mengabaikan begitu saja. Saya bilang ketika kita mau menaruh perhatian bukan berarti kita pusing soal dia, bukan. Tapi sebuah kesadaran bahwa dia sementara bekerja untuk menyesatkan orang-orang percaya. Dan itu sudah terjadi. Sejumlah orang yang pertama-tama itu percaya kepada Tuhan Yesus, justru sekarang mereka berbalik. Bukan itu saja. Sejumlah orang itu mencari Tuhan Yesus hanya untuk hal-hal yang sangat sementara. Yesus yang diberitakan itu hanya Yesus yang seorang tokoh etika. Yesus yang bisa hidup dengan penuh perhatian, penuh kepedulian, care terhadap orang-orang miskin. Hanya Yesus yang seperti itu saja. Kita lupakan Yesus juru selamat yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Kita lupakan itu. Saudara bayangkan kalau kita mengisi hidup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tanpa mendengar Yesus sebagai juru selamat. Hanya Yesus yang bisa membuat mujizat, yang memberi makan 5.000 orang. Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus yang ini, itu. Tapi kita tidak mendengar Yesus. Yesus saja dicobai oleh iblis, apalagi kita manusia. Beberapa hari yang lalu ketika saya berbicara tentang pencobaan itu, saya bicara. Yang paling pertama dia mencobai kita. Mencobai Yesus berkaitan dengan kelaparan akan makan minum. Saudara pasti tahu banyak orang yang hanya karena makan minum bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Bisa. Karena Yesus yang juru selamat itu tidak melekat kuat di dalam dirinya. Kalau kita bicara tentang makan minum, semua orang bisa kasih kita makan minum. Tetapi kita bicara juru selamat, hanya ada satu. Yesus Kristus juru selamat. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Tidak ada. Hanya di dalam dia dan oleh dia, tidak ada nama lain. Yang kedua, dia mencoba Yesus setelah bicara tentang kelaparan makan minum. Dia bawa Yesus pada sebuah kelaparan kekuasaan. Semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Bukankah kita kemudian begitu toh? Orang-orang yang haus kekuasaan terlalu besar itu sudah tidak peduli lagi dengan dengan Yesus juru selamat itu. Bahkan kemudian merusak kasih yang besar di antara keluarga, di antara persekutuan. Yang ketiga kita bicara tentang kelaparan akan identitas diri. Tidak tahu siapa ya saya. Begitu ya. Coba jatuhkanlah dirimu. Sebab tentang engkau itu ada tertulis. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk menatang engkau dan engkau tidak akan tersandung pada batu. Saudara bisa bayangkan. Yesus saja bisa saja tunjukkan. Tidak tahu saya berkuasa sampai sebesar itu. Tapi dia diam. Bahkan dalam prosesi selip diludahi, dicambuk, dipukul, dihina. Dalam kekuatan kuasa yang besar dia harus berdiam diri karena dia cinta kita, dia mengasihi kita, dia mau menyelamatkan kita, itu membuat dia berdiam diri dan mengikuti itu. Lalu kita tidak beritakan itu.
Kita hanya beritakan tentang Yesus yang peduli kepada orang miskin. Tidak salah, sangat benar. Terlalu benar. Tapi bagaimana ketika semua orang sudah kaya, tapi Yesus yang juru selamat itu tidak melekat kuat di dalam hatinya. Yesus bukan hanya untuk bikin mujizat. Yesus datang ke dunia, kalau saudara mau cari Tuhan hanya untuk dapat mujizat, saudara akan kecewa dengan dia. Karena ada waktu diizinkan ada mujizat terjadi, ada waktu dia seperti berdiam diri. Karena itu kita mesti berhati-hati. Dan malam hari ini fokus saya lebih kepada Yesus juru selamat. Oke, Yesus itu dokter yang ajaib, Yesus itu sahabat, Yesus silakan. Tapi malam hari ini saya mau fokus kepada Yesus juru selamat. Supaya memperdengarkan kembali berita di sekolah minggu dulu, Yesus juru selamat, Yesus juru selamat, Yesus juru selamat. Yesus bukan seorang tokoh karismatik yang bisa berkata-kata dengan baik, peduli terhadap orang-orang. Itu dia tidak ada beda dengan para pemimpin-pemimpin yang berhasil, pro rakyat, dan punya kebijakan-kebijakan politisi yang luar biasa, berpihak kepada masyarakat. Apa sih yang paling membedakan Yesus ini dengan Yesus yang lain yang tadi coba disebutkan? Juru selamat. Juru selamat. Kalau kita cari hanya sekedar untuk hal-hal yang sementara dunia bisa berikan bagi kita. Tapi waktu kita bicara tentang Yesus juru selamat, tidak ada nama lain. Tidak ada yang lain. Satu dan hanya satu saja. Hanya satu. Saudara, saya beberapa jam tadi ketika ada dalam acara sampai baru pulang kira-kira 9:30 malam tadi, waktu Indonesia Tengah, saya berpikir tentang Yesus juru selamat. Dan kemudian saya mempersiapkan bagian ini untuk kita. Saya merasa saya terlalu berdosa. Saya terlalu berdosa. Dan Yesus sudah menebus saya. Kalau saya merasa saya terlalu miskin, saya punya banyak teman. Teman-teman saya orang berada. Kalau saya minta kepada mereka, saya percaya mereka bisa kasih saya sesuatu. Tapi ketika saya menyadari diri sebagai orang berdosa, saya mau minta disapa. Saya bisa sembunyikan itu di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, saya tidak mengabaikan tentang kuasa Yesus yang bekerja terlalu dahsyat. Tidak, malam hari ini saya mau fokus kepada Yesus juru selamat. Sebab jangan sampai tadi tentang 4 Yesus yang lain yang coba disebutkan itu, jangan sampai orang menaruh perhatian kepada Yesus yang itu, padahal itu disebut sebagai Yesus yang lain. Dan orang akan menerima Injil yang lain beserta dengan roh yang lain. Ini sangat kuat nasihat Paulus kepada murid rohaninya sahabat Timotius. Dia anak muda yang kemudian jadi uskup di Efesus. Nah, engkau mesti kuat bertahan melawan ini. Dan saya kira sekarang serangan-serangan penyesatan itu kepada anak-anak muda cukup besar, cukup banyak. Apakah lantas kemudian kita mau berdiam diri di situ? Jangan. Teologi-teologi sukses berkembang di antara para pendeta. Kalau kita belum kaya itu dianggap ini kurang beriman ini. Akhirnya Yesus yang lain yang kita cari, bukan Yesus juru selamat. Semua hal itu penting, saudara. Kaya itu penting, sehat itu penting, punya kehidupan moral yang baik itu penting, segala sesuatu itu penting. Tapi ada satu yang lebih penting. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu penting. Saya mau tanya saudara, mungkinkah orang menjadi kaya raya tanpa Yesus? Mungkinkah? Mungkin.
Mungkinkah orang bisa sehat-sehat saja tanpa Yesus? Mungkin. Sangat mungkin. Mungkinkah orang bisa sukses tanpa Yesus? Sangat mungkin. Tapi pertanyaan berikut ini. Mungkinkah seseorang bisa selamat tanpa Yesus? Mungkin. Jawabannya tidak mungkin. Lalu kalau memang jawabannya tidak mungkin, selama ini yang kita beritakan yang mana? Yang kita isi di dalam diri kita ini yang apa? Nah, itu jadi masalah buat kita, saudara. Makanya sebagai orang-orang beriman, kita baku kasih ingat satu dengan yang lain. Kita baku kasih ingat. Kita tidak mungkin selamat tanpa Tuhan Yesus. Beritakanlah itu. Beritakanlah itu. Saya biasa pakai contoh ini kalau sam-sam dan jemaat. Saya tanya orang, kalau sebentar bosan pulang dari sini, saya kasih kamu uang satu orang 100.000, senang kok tidak? Senang. Senang betul? Iya senang, Pak. Cerita orang kok tidak? Cerita apa? Pasti kami bilang, lu rugi. Tidak pergi gereja, itu pendeta yang kepala botak kasih kita uang. Terus saya tanya lanjut. Tuhan Yesus mati untuk menebus kita itu. Itu dia punya harga lebih dari 100.000 atau kurang dari 100.000. Mereka bilang lebih dari 100.000. Kalau memang lebih dari 100.000, sudah beritakan kepada orang lain. Kita dapat isi pulsa dari orang lain 5.000, kita suruh bangga mati. Bikin status di media sosial. Terima kasih ya Kak, besok lagi. Tapi Yesus yang mati bagi kita, yang menyelamatkan kita, mulut kita terkunci dan tidak mampu untuk kita katakan itu kepada orang lain. Bahkan kita bisa menjual dia, melepaskan dia karena orang lain. Cinta itu kadang-kadang orang atur sama ada Yesus di situ, kalau tidak yang penting ada cinta. Nah ini jadi masalah. Sudah berapa yang kita kasih tahu? Kita kasih tahu berapa anak muda? Berapa orang? Saudara-saudara, saya kira ini hal yang penting sekali bagi kita. Supaya kita mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang juru selamat. Kita percaya dia itu karena apa? Kan dia menyelamatkan. Bahkan lewat dia, saudara-saudara, kita bisa mengenal Allah. Allah itu terlalu besar dan kita tidak mungkin jangkau. Kita hidup ini di dalam Tuhan. Mungkinkah nanti kemudian iblis dengan gampang-gampang saja bisa merebut kita dari tangan Tuhan? Aku telah menebus engkau dan menyelamatkan engkau, dan tidak ada seorang pun akan merebut engkau dari tanganku. Terus kemudian ada satu waktu kita sakit. Lantas kita bilang, ini orang kirim ini. Terlepas dari dia kirim betul kok tidak betul, saya mau bilang begini. Bukankah itu sebuah pernyataan di mana kita mengakui kuasa iblis terlalu besar? Kita percaya kepada Tuhan, tapi kita mengakui kekuasaan iblis. Atau sebaliknya, atau kita kadang-kadang begini, supaya lebih gampang, saya bilang begini, kita mengakui keberadaan Tuhan, tapi kita percaya pada kuasa iblis. Sehingga dia bisa kirim-kirim misalnya. Saudara, saya kasih contoh supaya kita bisa lebih apa. Berapa banyak tokoh politik nasional yang tidak disukai oleh banyak orang. Ada rencana pembunuhan toh, kira-kira begitu toh, mau dibunuh orang barang. Tapi kalau bunuh langsung kan bisa kena tangkap polisi. Kalau kena tangkap polisi kan masalahnya jadi panjang lagi. Lalu kenapa orang tidak kirim-kirim saku kas mati? Keselamatan itu Tuhan kasih kita cuma-cuma. Bukan saja cuma-cuma, dia kasih kita bukan karena kita orang baik.
Karena dia kasih kita dengan cuma-cuma, bukan karena kita orang baik, maka mestinya dia tidak akan hilang karena kita baik atau kita tidak baik. Karena keselamatan itu dia kasih dengan cuma-cuma. Tapi bukan karena itu menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan yang tidak baik. Bukan maksud begitu. Kenapa kalau mau omong baik kok tidak baik? Kita ini kelihatan baik, tapi belum tentu baik. Saya berkhotbah hampir di seluruh penjara di NTT. Saya bilang, apa beda orang penjara dengan orang di luar penjara? Orang di penjara dan di luar penjara itu bedanya hanya satu. Dorang suka kena tangkap dan kita belum kena tangkap. Dorang kedapatan dan kita belum kedapatan. Karena kita yang belum ini kedapatan belum tentu kita ada baik. Misalnya kalau saya pakai contoh satu. Bersinah. Menurut saudara tuh bersinah tuh apa sih? Kadang-kadang kan kita pikir orang bersinah itu kalau mereka tertangkap selingkuh. Mereka tertangkap di satu ruangan khusus, itu dia bernama bersinah. Apa hanya itu? Alkitab bilang lebih. Bahkan ketika engkau baru melihat dan menginginkannya saja engkau sudah bersinah. Melihat dan menginginkan. Bisa bayangkan tiap hari kita dekat betul-betul dengan dosa ini. Tiap hari jalan di mana lihat ibu-ibu nona bagi banyak ini. Nah, karena itu kita mesti betul-betul tahu bahwa kita mau jaga diri bagaimanapun kita terlalu dekat dengan hal-hal yang berbau dosa itu. Sehingga memang kalau kita merenungkan tentang Yesus Juru Selamat, mesti betul-betul kita taruh perhatian pada Yesus Juru Selamat itu. Karena saya terlalu berdosa, khusus untuk persinahan, seks itu. Alkitab bukan bicara hanya soal orang yang kena tangkap, tapi yang menginginkan saja. Ini saya bicara ini dengan maksud supaya kita sadar bahwa jangan sampai kemudian kita merasa bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu yang salah itu kita beres. Belum tentu pikiran kita beres. Siapa berani jamin saya bahwa dari tadi pagi sampai detik ini dia pun pikiran itu baik-baik semua? Siapa berani jamin saya? Saya tanya pada satu orang bilang begini, Anda pernah memaki? Dia bilang, saya tidak akan pernah dan tidak mungkin akan pernah. Saya bilang, oke. Tapi yang kedua, Anda tahu kata makian? Tahu. Ada ingat? Iya. Berarti dia tersimpan di sini kan. Kalau dia tersimpan berarti kotor juga kita pemikiran. Barang kotor itu. Nah. Karena itu kalau kita merenungkan tentang dosa, kita terlalu berdosa dan terlalu tersesat. Tapi syukur kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kita. Telah menyelamatkan kita. Siapa dia? Juru Selamat. Juru Selamat. Juru Selamat. Saudara, Juru Selamat. Malam hari ini memang saya rindu bicara tentang Juru Selamat. Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat. Menebus dan menyelamatkan saya. Kepedulian Yesus terhadap saya bukan sekedar untuk dia membuat saya yang miskin jadi kaya. Bukan saja membuat saya yang sakit jadi sembuh. Bukan saja. Lebih dari itu dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saya. Dia menyelamatkan saya. Saya menjadi berarti karena dia menyelamatkan saya. Kalau kita berpikir Yesus Juru Selamat itu penting. Tiap-tiap hari kita tidak mau melepaskan diri dari dia yang Juru Selamat itu. Tapi kalau kita hanya kita hanya berpikir tentang dia yang bisa membuat kita sukses, maka ketika kita sukses, dia tidak ada juga tidak apa-apa dulu. Nanti ketika gagal baru kita cari kembali dia. Dia sudah tidak ada. Kalau kita gagal, kita cari dia. Kalau tidak, sudah sukses, amanlah. Tidak perlu lagi cari. Nah ini masalah. Dalam gereja banyak orang sudah semakin begitu. Banyak orang kecewa dengan keputusan-keputusan Tuhan dalam hidup. Banyak orang cenderung membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang-orang yang tidak beriman.
Beberapa orang dengan bangga sekali bilang begini, kamu pergi ke gereja tapi sama saja. Saya biar tidak pergi tapi ini dong mulai omong dong punya kelebihan, dong punya segala sesuatu. Saya ingin membacakan ulang Yesus yang lain. Ini kutipan, saya ingin baca ulang. Yesus yang lain itu adalah satu. Yesus ini sangat populer di negara-negara Amerika Selatan. Yesus ini digambarkan sebagai tokoh revolusioner yang beraliran Marxisme, yang sangat peduli terhadap kaum miskin dan ingin buat sebuah gerakan revolusioner, angkat senjata, perang lawan para kapitalis, para pemegang modal, ambil dong pemodal, peduli kan terhadap orang miskin. Yesus yang lain itu juga digambarkan di tengah-tengah lingkungan gerakan zaman baru sebagai seorang guru, seorang pengajar yang berasal dari negeri timur yang menggabungkan Injil dengan rahasia dari agama Hindu dan agama Buddha. Ini pasti soal etik, moral. Sudah dapat menunjukkan hal-hal yang sangat etis moral kan. Yesus yang lain itu juga digambarkan saudara-saudara sebagai Yesus yang cenderung peduli kepada kemanusiaan saja. Humanisme. Tentang dia yang sayang terhadap manusia. Tapi tidak mengadili manusia. Dia sayang kita, tapi seperti dia lepaskan kita, mau berdosa saja, tidak apa-apa. Padahal kita mengimani bahwa dia yang menebus dan menyelamatkan kita itu akan datang kembali dalam kemuliaannya untuk menghakimi saya dan saudara. Yang kita buat ini mesti dipertanggungjawabkan. Yesus yang lain adalah tadi saya sebut Yesus yang sukses. Kita memahami Yesus ini yang bikin orang sukses. Teologi sukses menjadi berkembang ini kan paham tentang ini. Yesus seperti Sinterklas itu. Hadiah ada terus. Pokoknya asal percaya pada Yesus, wah beres. Nah pertanyaannya Yesus yang juru selamat ada di mana? Yang akan tetap dalam kasih yang besar itu menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Ada di mana Yesus itu? Saya ingin menyegarkan kembali saja ingatan dan pikiran kita, saudara. Supaya kita jangan terlalu biasa. Saya nasihat ini orang tua dong dengan anak-anak yang datang katekisasi kosidi dan saya kasih tahu dia. Hei, ambil keputusan percaya Tuhan Yesus. Mau jadi saksi Tuhan Yesus, ingat. Ketika kita tanya apakah jawabmu dong dengan muka yang bersedih-sedih. Suara yang terserak sedikit bilang, iya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Terus bikin video, foto, muat di Instagram lah, segala macam. Nanti 6 bulan kemudian baru dia yang mengaku itu datang dan dia pun bapak mama kau bilang, Pak Pendeta, Mam Pendeta, tolong dulu. Tolong apa? Tolong saya. Tiap hari tolong lusa. Kenapa? Pak Pendeta, kita sunika dina sang. Jadi beta ikut dia. Oh, dia pun bapak bilang, namanya anak-anak suka kita mau bilang apa lah yang. Terus dia pun mama bilang, habis namanya orang anak-anak semua kita orang tua pun tugas tinggal urus lagi yang. Terakhir kan pendeta juga hanya bilang hoang. Nah ini kalau semua hanya hangang, lama-lama Yesus yang juru selamat itu sudah tidak melekat lagi di kita hidup. Apapun hidup kita saudara, ada orang yang sudah tambah tua, fisik makin lemah, tapi iman makin kuat. Iman makin kuat pada Yesus yang mana? Yesus yang menyelamatkan. Kan dia tahu. Kita yang baru bertumbuh juga begitu, yang masih mengejar karir. Itu karier itu ada pada satu tempat, tapi juru selamat itu ada pada satu tempat. Yang ketika kita menerima dia ini,
Bisa. Saya dan ibu melayani, saya 3 tahun di Amanuban Timur, daerah sekitar Fort Molo itu. Ibu pendeta ada di Leon dan Eka. Banyak sekali orang suka pergi bawa bantuan di saya. Bukan tidak boleh, lalu boleh. Tapi kami mulai dengan sebuah pertanyaan. Tuhan Yesus yang bawa beras atau beras yang bawa Tuhan Yesus? Itu mesti dijawab dulu. Kalau bilang Tuhan Yesus yang bawa beras, pada kita terima dulu Yesus sebagai juru selamat. Kalau anaknya yang tunggal saja Tuhan berani berikan buat kita, apalagi hanya beras. Tapi kalau kita buat tindakan seolah-olah beras yang buat Tuhan Yesus, bawa ke dong beras supaya nanti dong bisa bergabung dengan kita. Aduh, kita pulang orang lain masuk lagi, dia bawa lebih banyak, kita kalah. Akhirnya kita pusing dan beras dengan super mie, beras. Padahal ada orang yang berani untuk dikeluarkan. Saya sementara mendampingi satu orang, kalau tidak saya izin untuk menyebutkan namanya. Dia ada sementara mengikuti ini, tinggal di Tual, Nurlela. Dia berani sekali menyatakan sebuah pengakuan iman. Dibenci oleh keluarga. Disuruh untuk keluar. Banyak orang berani sampai titik itu. Banyak orang rela tidak mendapat warisan, padahal warisannya besar. Jadi jangan hanya pikir Yesus yang sukses, tapi Yesus yang tidak tergantikan. Karena juru selamat satu. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus. Jangan sampai kita lupa buang Yesus. Kita lupa mungkin. Hati-hati. Nah, ini penting sekali. Karena itu saudara-saudara, di malam dimana kita mau taruh perhatian tentang Yesus, juru selamat, biar itu melekat kuat dalam hidup kita, biar dia hidup, dia berkuasa di dalam kita. Saya yakin dia mendampingi. Kalau di hidupnya saja dia berani berikan buat kita, apalagi hal-hal yang lebih ringan dari itu.